Selamat pagi, balik lagi di channel Sawit Vlog. Pada video pagi ini saya ingin mengedukasi mengenai pekerjaan LSU atau Leaf Sampling Unit, yang dapat diartikan sebagai pengambilan contoh daun pada tanaman kelapa sawit. Jadi LSU ini kita ambil pada blok-blok atau areal yang sudah ditentukan dengan berbagai macam identitas atau pertimbangan pemilihan blok tersebut. Nah, nanti tujuannya adalah sebagai rekomendasi pemupukan untuk tahun yang akan datang. Kita lihat teknis pelaksanaan pengambilan contoh daun tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan menentukan baris kelima dari pinggir jalan terlebih dahulu. Nah, kita lihat proses penulisannya. Jadi ini menandakan nomor LSU ya. Kemudian ini menandakan baris kelima. Kemudian ini tahun tanam 2007 dan ini arah tanda panah masuk ke dalam. Kita mulai dari barat selatan arah ke timur nantinya bergesernya, tapi masuknya tetap mengarah ke utara. Ini kita mau menentukan pelepah ke-17 ya, dengan ciri-cirinya nanti disampaikan nih oleh mandor yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Coba mandor dilaksanakan dulu apa kriteria-kriteria dari pelepah 1, 9 nanti sampai dapat ke 17. Dekat lagi, Pak. Oke, terima kasih. Pertama, kita untuk menentukan pelepah 17, yang pertama kita harus nyari pelepah yang 0 dulu. 0 dulu. Yang Ya. ciri-ciri pelepah 0, dia sudah mekar sempurna tapi belum tumbuh duri. Oke. Dan mekarnya berbentuk V seperti ini. Oke. Itu pelepah 0. Dan pelepah 1, dia sudah mekar sempurna. Pelepahnya sudah mekar sempurna dan sudah ditumbuhi duri. Oke, pelepah Itu pertama. pelepah pertama. Selanjutnya kita tentukan pelepah 9. Pelepah 9 itu berada di bawahnya pelepah nomor 1. Oke. Lurusan pelepah nomor 1. Terus selanjutnya kita menentukan pelepah 17. Pelepah 17 berada di bawah pelepah 9. Pertama pelepah 1 tingkatan 1, terus 9, bawahnya 17. 17-nya agak menceng sedikit daripada pelepah 9. Ya. Jadi setiap pelipatannya tadi adalah pengali 8 Iya. ya, Baru Yandor ya. Jadi Iya. mulai 1 pelepah pertama, kemudian bawahnya tadi pelepah ke-9, itu ditambahkan dengan 8 ya kan. Rumusnya 1/8 tambah lagi dengan 9 tadi ditambah dengan 8, akhirnya ketemu pelepah ke-17. Jadi berada di bawahnya. Ya. Selain itu kita menentukan spiralnya Spiral ya. Nah, spiralnya. Nah, ini kalau ini sepertinya spiralnya berada di arah mana nih, Dor? Kiri. Arah kiri. Ya. Ya, spiral. Oke, selanjutnya kita menentukan pelepah ke-17 yang akan diambil sampelnya. Ini sangat penting untuk penentuannya. Ini bisa kita lakukan sekarang. Coba, Dor. Tentukan dulu pelepah pertamanya, ya kan? Ini sudah berada pelepah pertama ya. Ini pelepah pertama, itu sudah di mata egrek tadi. Nah, kemudian pelepah yang di bawahnya adalah pelepah ke-9. Nah, tentukan pelepah ke-9 dulu, Dor. Ya, yang digantolkan ini pelepah ke-9. Kemudian turun di bawahnya lagi satu tingkat adalah pelepah ke-17. Ya, jadi itu penentuan pelepahnya. Dilihat dulu arah spiralnya kemana dia posisinya, ke kiri atau ke kanan. Jika arah spiral ke kiri, maka kita bergesernya ke kanan. Sebaliknya jika arah
spiral ke kanan, kita bergeser untuk melihat penentuan pelepahnya ke kiri. Demikian proses pengukuran panjang pelepah. Berapa, Dor? 689, Pak. 689. Ini ya. Iya, terakhir ini. Ya ini. 689. Oke. Selanjutnya pengukuran lebar pelepah menggunakan alat jangka sorong. Gimana, Dor? Tujuh koma empat. 7,4 dan dicatat oleh di belangko oleh pelaksana pencatat. Ya, oke. Setelah itu kemudian lanjut lagi mengukur ketebalan pelepah. Ini kita cacah dulu separuh dari tebal pelepah. Sama alatnya menggunakan jangka sorong. Empat. 4 pas. Satuannya 4 mm. Oh, ada Pak Yusuf tuh. Terus syuting sana dia dulu, Pak konduktor saya tuh. Ya. Oke. Jadi proses selanjutnya kita ambil daun dan batang pelepah nanti pada bidang yang permukaannya rata dan tajam. Jadi diambil kurang lebih 4 helaian daun sebelah kiri, 4 helaian daun sebelah kanan. Nah, permukaannya bisa ditandai dengan menjengkalkan kedua jari. Jadi dari yang tajam tadi mana, Dor? Permukaan tajam seperti ini. Ya, diambil seperti ini. Jadi nanti yang diambil prosesnya adalah pada bagian pelepah seperti ini. Nah, coba laksanaannya, silakan. Langsung saja nanti. Bisa diambil daunnya dulu. Daunnya dulu, silakan diambil daunnya. Daunnya dulu. Ya, ini sampel yang diambil nanti sampel batang pelepahnya atau dinamakan racis. Dan ini tadi sampel daunnya. Berarti 2 sampel ini yang harus kita ambil perlakuannya. Ini saja dipotong lagi. Silakan dipotong.
Kita pilahkan langsung lidinya. Ya, setelah ini nanti ini dipotong sepertiga bagiannya dari tengahnya. Nah, dilipat dulu seperti ini. Paling kurang lebih sekitar 20 sampai 25 cm panjangnya nanti. Nah, dapatlah kita sampel daunnya yang sudah siap untuk nanti dirajang kembali. Setelah itu dimasukkan dalam plastik. Oke, setelah itu pengamatan terhadap pokok sekelilingnya, ada kekurangan unsur hara atau tidak, dengan menggunakan contoh gambar yang sudah ada di stapel cut. Ada Bu Ana? Kira-kira ini sehat-sehat saja ya. Ada. Ya. Di sana. Ini pelepahnya mengkerut. Sebelah sini ya. Ya, sana. Ya, oke. Berarti kalau ada nanti bisa dicantumkan sesuai dengan jenis kekurangan unsur haranya. Oke, kita lanjut ke penulisan nomor pelepah. Oh, mohon maaf, nomor pokok. Jadi setelah diambil pokok sampel di pokok ini, kita menuliskan nomor atau identitas di pokokan tersebut. Ini 62 ini adalah nomor LSU, kemudian 02 ini adalah nomor sampel, kemudian 19 ini adalah pokok, nomor pokok ya. Nah, setiap kelangnya tadi adalah kelipatan 7, satu jalurnya. Berarti tadi masuk dari awal 5 baris, kemudian pokok kelima, kemudian baru kelangnya adalah kelipatan 7, sehingga ditemukan 12 ditambah 7 19. Nah, itu yang terjadi penulisan di sini. Oke, kita lanjut. Setelah tadi satu jalur ini kita ambil ke arah utara dan ketemu batas blok. Nah, ini jalan collection route-nya. Nah, kemudian kita berikan tanda seperti ini. Ya. Ini tanda panah arah ke timur. Nah, jadi kita tadi saya sampaikan dari awal mulanya dari barat, selatan, dan kelangnya arah ke timur. Oke. Oke. Jadi tadi sudah dari baris kelima, kemudian kita bergeser ke arah timur menggunakan kelang 10. Ini kelang 10. Kita beri tanda panah ke arah selatan. Jadi jalur atau baris ini yang kita ambil. Oke, proses selanjutnya setelah pengambilan sampel daun bilahan tadi, dilakukan pengirisan terhadap daun ya, dan pelepahnya atau yang dinamakan racis. Jadi daun ini dipisahkan dulu dari lidinya. Ini sudah dipisahkan dan tidak diadakan pengelapan ya, tidak diadakan pengelapan, melainkan daun ini langsung diiris setipis mungkin ya, kemudian racisnya juga diiris setipis mungkin, hasilnya seperti itu ya.
Nah, dan ini hasilnya. Ya, ada labelnya ya, dan kemudian ada sampel daunnya dan sampel pelepahnya atau rasisnya. Dan ini nanti semua hasil pengambilan sampel daun ini dibawa ke oven untuk dilakukan pengeringan dengan tempat yang telah disediakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.